Anda kembali di Metro Siang, pemirsa, dan kami akan mengkonfirmasi langsung situasi terkini aktivitas erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, serta bagaimana meminimalisir dampak erupsi Gunung Sitaro ini atau Gunung Ruang yang terletak di Kepulauan Sitaro ini. Kita langsung membahasnya bersama Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Hendra Gunawan. Pak Hendra, selamat siang Pak Hendra. Selamat siang Mas Iqbal. Bagaimana pantauan terkini Pak dari kondisi Gunung Ruang saat ini? Barusan kami mendapat info dari tim tanggap darurat dari Badan Geologi PVMBG masih dilakukan terjadinya erupsi. Beberapa menit yang lalu masih berlangsung. Kemudian dari kegempaan juga masih terekam tremor ya sampai saat ini. Oke, apakah ada perubahan jarak aman Pak kalau melihat kondisi terkini yang tadi Anda sampaikan? Sampai saat ini pasca puncak erupsi beberapa hari yang lalu memang masih terjadi erupsi namun relatif lebih kecil sehingga rekomendasi dengan status awas ini masih tetap ya sama dengan radius 6 km dari puncak. Jadi masih 7 km ya Pak ya, 6 km plus 1 buffer zone begitu ya? 6 km dari puncak ya. Oke, kemudian kalau pada saat kejadian Pak, hujan itu ada hujan batu kerikil yang sampai melubangi atap-atap rumah warga, sampai warga harus melindungi kepala mereka dengan handuk. Nah, apakah itu diperkirakan masih terjadi di lokasi? Betul, jadi tadi pagi kami dilaporkan juga ada material batu dengan diameter sekitar 5 cm ya, sudah mencapai radius 5 km dari hasil erupsi tanggal 17 malam. Oke, jadi cukup masih besar dampaknya. Kemudian soal potensi tsunami, Pak, apakah masih berlaku? Ya, jadi saat naik status awas itu memang kita antisipasi bila erupsi yang tanggal 17 malam itu dapat menimbulkan tsunami. Oleh karenanya dalam rekomendasi kita masyarakat untuk evakuasi menghindari material vulkanik maupun dengan tsunami. Nah sekarang masih terjadi erupsi namun relatif lebih kecil. Hanya tetap kita antisipasi bila karena krisis ini masih terjadi, jadi kita tetap antisipasi ke depan bila terjadi erupsi yang lebih besar lagi. Oke, kalau masih antisipasi berarti artinya di Kepulauan Sitaro ini sudah kosong, clear, tidak ada penduduk sama sekali ya Pak? Ya, yang 11.000 sekian itu yang kita evakuasi karena berada dalam radius 6 km. Oke, saat ini di mana Pak lokasi mereka mengungsi? Mohon maaf, diulangi. Kemana mereka tadi yang 11.000 warga itu mengungsi Pak? Nah, informasi dari BNPB itu akan disiapkan evakuasi ya ke tempat yang aman, bisa saja ke Manado atau ke tempat lain ya. Yang penting tidak ada dalam radius 6 km. Oke. Kemudian bagaimana dengan alat deteksi gempa Pak yang kemarin sempat rusak pada saat erupsi terjadi? Apakah sudah diperbaiki atau diganti yang baru? Nah, kemarin sudah diperbaiki tapi masih dalam taraf uji coba. Sekarang sudah berjalan relatif normal ya, walaupun peralatannya sekarang berada pada jarak 5 km dari puncak gunung. Kalau dulu kita sekitar 2 km, tapi masih bekerja relatif baik dan masih merekam tremor maupun gempa vulkanik. Ini mengindikasikan bahwa Gunung Raung itu masih dalam keadaan krisis. Secara visual pun kita masih mengamati terjadinya erupsi walaupun tidak besar seperti tanggal 17. Oke, Gunung Ruang artinya gempa tremor masih ada terdeteksi oleh alat tersebut. Apakah ini dirasakan Pak gempa ini? Oh ini gempa vulkanik itu tidak dirasakan ya, hanya bisa dideteksi oleh alat seismometer. Jadi itu gunanya kita mengedepankan prioritas perbaiki peralatan agar kita bisa memberikan peringatan dini. Karena manusia tidak akan merasakan, harus dengan peralatan. Oke, jadi gempa vulkanik tidak bisa dirasakan oleh manusia, tapi untuk peringatan dini ya. Nah, kalau dibandingkan Pak, kalau tidak salah pada tahun 1871 itu terjadi juga erupsi yang besar
eh, hingga terjadi tsunami dan gelombangnya cukup tinggi. Nah, apakah kalau berbicara kemungkinan terburuk, oleh karena itu juga warga sudah dievakuasi semua, apakah itu mungkin terjadi, Pak, kalau kita berbicara tentang kemungkinan terburuk? Ya, kita pada prinsipnya kita mengantisipasi ya, karena namanya alam itu apalagi letusan gunung api sulit diprediksi. Jalan jalan utamanya adalah kita preventif, yaitu dengan mengevakuasikan diri untuk antisipasi bila ke depan terjadi hal seperti tahun 1871 Hmm. yang membedakan dengan tanggal 17 April kemarin. Pada tahun 1871 ini masyarakat melaporkan terjadinya gemuruh ya akibat dari gempa bumi, baru diikuti oleh letusan dan tsunami. Itu yang berbeda ya. Kalau saat ini kita relatif dari gunung api saja, bukan dari gempa bumi. Oke, kemudian rekomendasi apa yang diberikan kepada pihak Angkasa Pura I, Pak? Karena informasinya Bandara Samratulangi masih ditutup ya, Pak, hingga saat ini. Betul, betul. Ya, kita selalu menginformasikan via Pona tentang letusan, sehingga dari otoritas terkait abu ini dapat mengantisipasi ya. Karena dengan data informasi tinggi letusan, tim otoritas terkait akan menindaklanjuti dengan memantau arah pergerakan angin maupun abunya melalui satelitnya tentunya. Apa yang membahayakan penerbangan, Pak, dari erupsi Gunung Ruang ini? Ya, kita belajar dari kasus pertama erupsi Galunggung ya tahun 80-an. Abu vulkanik ini bisa mengganggu jalannya mesin pesawat. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Pihak otoritas sudah paham betul mengenai bahayanya abu ini, sehingga mereka melakukan tindakan antisipasi dengan menutup bandara. Nah, erupsi yang tadi terjadi, arah angin itu kebetulan ke arah selatan ya. Tentunya ini mendekati ke arah bandara ya. Dan sudah tepat tindakannya untuk bandara sementara ditutup. Selain Samratulangi, apakah Bandara Sultan Baabullah di Ternate juga masih terdampak, Pak, kalau dari arah angin yang tadi ada sebutkan? Nah, mungkin itu lebih cepatnya ke pihak otoritas bandara ya, atau BMKG, karena mereka dapat melacak ya melalui citra satelitnya arah anginnya kemana. Kita hanya melihat pemantauan langsung secara visual di lapangan saja, bukan dari angkasa. Oke, secara visual di lapangan. Nah, tadinya Bandara Samratulangi kan sempat akan dibuka hari ini, tapi kemudian diundur lagi ya, Pak ya. Akhirnya besok pagi rencananya baru akan dibuka. Nah, ini apakah kondisinya sedinamis itu di lapangan dari pemantauan langsung, cepat berubah begitu, Pak? Ya betul, karena bergantung jumlah abu yang dilontarkan ke angkasa dan besar dan arah angin ya. Itu yang kita sulit prediksi, makanya dari Badan Geologi ini selalu menginformasikan tinggi kolom abu maupun arah angin di lokasi, agar setiap otoritas terkait bisa menindaklanjuti untuk melakukan antisipasi. Oke, apa sih bahayanya lontaran batuan pijar, Pak, apabila mengenai manusia ini? Ya, walaupun kebanyakan itu kan berupa kerikil ya. Hanya dari laporan juga bisa lihat banyak atap-atap seng rumah yang bolong-bolong. Memang tidak langsung bisa mematikan, tapi lebih baik dihindari karena material itu juga agak panas ya, dapat melukai kepala, sehingga harus berlindung saat adanya letusan. Juga membuat memasang masker, karena abu vulkanik juga bisa membahayakan sistem pernapasan kita. Oke, jadi artinya tetap ada himbauan bagi warga meskipun sudah di luar 7 km untuk menggunakan masker, Pak? Betul, betul. Karena abu itu kan bergantung arah angin ya. Jadi abu yang sudah mengendap itu bisa terbawa lagi angin sesuai dengan arahnya saat itu ya. Kalau kita sudah membawa masker kemana-mana ya, mudah-mudahan kita bisa menghindar dari bahaya yang bisa mengganggu sistem pernapasan kita. Itu kan berupa gelas dan kristal itu yang bahkan kalau itu
masuk ke dalam kaca mobil gitu ya, kita pasang wafernya itu bisa menggores tuh di kaca mobil tuh. Sehingga rekomendasinya jangan langsung dipasang wafer ke abu vulkanik, tapi di dituangkan air dulu untuk dilap. Itu seperti itu jadi ininya antisipasinya. Jadi tidak tampak kasat mata tapi bisa membahayakan respiratori atau pernapasan ya. Kemudian awan panas sendiri Pak Hendra, kalau kita melihat kemarin ya terjadi di Gunung Merapi, ini bisa menewaskan beberapa pendaki yang berada dekat dengan puncak Gunung Merapi itu sendiri. Nah, apakah dalam erupsi Gunung Ruang ini hal yang sama mungkin akan terjadi dampaknya terhadap awan panas ini? Ya, pada tanggal 17 ini sudah terjadi awan panas. Beruntungnya awan panasnya berhenti pada jarak sekitar 2 kilometer. Nah, itu yang kita antisipasi pada jarak 6 kilometer ini untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan bila awan panas itu tidak berhenti pada jarak 2 kilometer. Nah, itu alhamdulillahnya sampai sekarang belum ada lagi awan panas yang lebih besar. Mudah-mudahan kita ke depan tidak berharap lah tidak awan panas yang lebih besar lagi. Oke, kemudian ini kan termasuk salah satu ikon pariwisata Gunung Ruang ini ya Pak ya. Artinya dikunjungi warga untuk berwisata, bahkan ini bisa didaki juga meskipun ketinggiannya hanya 700 sekian meter di atas permukaan laut. Pada saat itu sebelumnya status waspada. Nah, apakah sebenarnya dari sejak status waspada itu sudah tidak direkomendasikan untuk didaki Pak Hendra? Oh, jadi ini kronologisnya, jadi naik status menjadi waspada itu hanya hitungan hari atau berapa jam betul. Jadi ini proses kejadian sangat-sangat cepat ya. Jarang sekali ada gunung seperti ini. Waspada itu kurang lebih tanggal 16 kalau tidak salah waspada dari normal. Gempa dari hanya 1 per seminggu menjadi ada sekitar 10 atau 15 ya dalam 1 hari. Nah, kemudian dalam beberapa jam kemudian naik menjadi melonjak menjadi 140-an. Dan saat menjadi awas itu dalam beberapa jam sudah mencapai 400-an gempa vulkanik. Jadi prosesnya ini sangat-sangat cepat. Di mana sehari-hari sebelumnya dalam sebulan mungkin hanya 1-2 gempa yang terekam. Jadi cukup tidak lazim nih untuk gunung api ini. Oke, baik. Itu yang menjadi perhatian tersendiri karena peningkatan status terpantau sangat cepat ya. Pak Hendra Gunawan, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Itu tadi Pak Hendra Gunawan, Kepala PVMBG. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.